mau ceritain journey Bukalapak, pasnya gimana, presentnya gimana, dan future-nya gimana. Sedikit perkenalan dulu ya, aku tadi dibilang lulusan Computer and Information Science, tapi aku nggak mau nyebutin tanggalnya atau tahunnya. Sebelum masuk ke Bukalapak, aku di fintech, aku design various payment solution, lebih ke kartu kredit, payment gateway, mobile wallet, dan kawan-kawan. Lalu 2015 aku join Bukalapak, aku sebagai product manager pertama di Bukalapak. Ini scope-scope yang pernah aku pegang. Dan sekarang aku lebih ke technical program manager. Intinya kerjaanku di sini untuk ngeriset gimana caranya proses delivery ini bisa jauh lebih baik. Dan aku juga manage beberapa R&D project di Bukalapak. Oke, dulu ketika tahun 2015 waktu aku pertama kali join, ini yang ada di product squad. Jadi hanya ada PM, APM, lalu engineer, data, QA, dan kawan-kawan. Kita nyebutnya pakai metode agile ala-ala gitu. Agile yang apapun kalau kita campur-campur ya udahlah agile aja lah. Jadi agile-nya nggak beraturan. Jadi nggak ada metodologi yang benar-benar dijalanin di sini. Kita kalau untuk build sesuatu kita hanya prioritizing aja gitu. Kayaknya ini penting deh, kayaknya ini bagus deh. I think this is good to be implemented. Okay, let's do it. Bla 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 bla. Nah, ini salah satu contohnya. Kita waktu itu pakai GitHub. Jadi misalnya ini perlu detailingnya apa, lalu habis itu di bawahnya langsung discuss codingannya seperti apa. Cepet banget. Jadi kita nggak kenal Jira, nggak kenal Trello, totally hanya GitHub. Bagusnya apa? Kolaborasinya cepet. Dan waktu itu kita platformnya yang paling laku itu di desktop. Jadi hampir tiap hari ada deploy sesuatu yang bikin perubahan di situ. Tapi gak enaknya lebih banyak. Yang paling gak enak itu kadang suka nyenggol tempat lain, misalnya fraudnya tinggi. Atau kadang buat kita terpaksa harus kerja di weekend. Nah, which means kita nggak bisa kayak gini terus, dan as time goes platform kita yang paling banyak dipakai itu apps, yang which is rilisnya itu nggak bisa sesering desktop. So kita harus berubah. Nah di sini kita decide menggunakan agile. Tapi kenapa? Yang pertama, at core kita believe customer itu bos terbesar kita. Makanya itu orang IT dan orang non IT harus kerjasama bareng. Nah untuk itu kita harus deliver continuous improvement, dan dari segi engineer kita punya orang-orang yang masih muda dan very very motivated. Nah in short we need new way to deliver new things, kasih nama, kasih tahun, quote, jadi quote yang keren. Oke, ternyata hal-hal tadi itu ketulis di Agile Manifesto. So dari sini kita tahu oke, let's use Agile. Supaya timnya itu independent, autonomous, dan kita strong culture of experimentation. Jadi kita nggak kaku, kita eksperimen Scrum culture-nya seperti apa. Tapi in general hanya ada dua track di tiap sprint. Ada product design, ada product execution. Gitu, ada engineering execution. Tiap sprint kita bagi. Ada yang bagian produknya, detailing dan kawan-kawan, ada yang bagian ngodingnya. Itu aja terus. Ini Scrum ritualnya, more or less seperti ini. Nah, aku nggak mungkin explain deep di sini karena terlalu lama. Kalau kalian mau tahu lebih dalam soal ini, ada YouTube Buka Talks temen aku, Ilham Fatoni, dia lebih ngejelasin ini. Nah, sekarang yang ada di product development, still kita masih ada PM, APM, data dan kawan-kawan. Tapi kita punya 4 supporting role ini. Jadi squad yang more or less mirip scope-nya kita jadikan satu tribe. Tribe itu dipimpin oleh satu orang tribe lead. Gitu. Jadi satu tribe itu bisa ada 4 sampai 5 squad. Let's say tribe payment. Jadi banyak squad yang terkait pembayaran di situ. Lalu ada agile coach, itu basically dia ngatur supaya timnya bisa synchronize, supaya agility-nya supaya bisa kebentuk, supaya scrum-nya bisa enak. Lalu ada engineering manager, itu basically untuk assess engineering-nya, supaya skill-nya bisa improve. Jadi si engineer ini tahun depan mau sampai skill-nya sehebat apa misalnya. Lalu aku ada di sini program manager, aku ngeliatin matrix-matrixnya, berapa lama mereka bisa menyelesaikan suatu story.
terus sesehat apa, dan aku juga supervise kalau mereka ada program-program yang across different tribe atau across different squad. Ini bedanya kita sama yang lain, kita selalu encourage story point. Jadi di salah satu scrum ritual kita, engineer itu suka discuss, ini kompleksitiesnya berapa, ini kompleksitiesnya berapa. Dan dari situ kita bermain kartu. Kalau terlalu beda, jauh perbedaannya, akan dijelaskan masing-masing ini kenapa dia nilai segini, ini kenapa dia nilai segini. Ini kartu kita license dari Mountain Goat Software. Nah ini yang selalu kita encourage. Jadi jadi yang orang-orang bilang candi-candi atau sangkuriang-sangkuriang gitu, pengennya cepat dan bagus, itu nggak akan bisa di sini. Kalau mau cepat dan bagus ya pasti won't be cheap, mahal. Bisa kita deliver, tapi orangnya harus ditambahin. Ketika orangnya ditambahin, orang yang diambil pasti dia matriksnya berkurang. Nah hal-hal seperti itu yang kita jaga. Kita punya 2 role ini untuk ngejaga agility kita, technical program manager dan agile coach. Technical program manager ini kenapa ada? Jadi kita waktu itu mengalami beberapa plan roadmap itu nggak delivered on time. Nah lalu kita coba datang untuk ngebantu apa sih masalahnya, apa sih yang bisa kita figure it out together. Dan ini scope-nya. Basically hanya untuk predictability, planning, and execution dari product roadmap itu sendiri. Ini yang technical program manager, dan ini juga ada kita agile coach di sini. Nanti akan dijelasin lebih jauh sama teman saya Rosa. Cuman basically ini lebih fun di sini, main Lego apa segala. Dan kita juga ada NPS Scrum. Jadi ini basically just a simple spreadsheet setelah sprint berakhir. Dari 1 sampai 10, seberapa happy kamu dengan Scrum ini? Seberapa happy dengan sprint ini? Terus apa yang bisa kita improve? Simple, tapi based on my own experience, ini powerful banget. Biasanya kalau ada outlier, angka-angka yang jelek, biasanya aku approach squadnya, terus aku coba slowly apa yang bisa kita improve. Lalu kita juga ada talk with ini dengan talk with PM, talk with UX, bla bla bla. Nah itu kita bisa nemuin apaan aja sih curhat-curhat mereka, terus kita coba nge-sync supaya kerjanya itu lebih enak. Lalu kita ada Agile Guild. Agile Guild itu basically semuanya bisa, ini like a club about Agile. Semuanya bisa join, semua orang di Bukalapak. Squadnya itu otonomus, bisa bergerak sendiri, synergy-nya dapat, terus ada individual improvement. Dan ini yang paling penting, emergency lebih kecil dan lebih stabil. Tanpa disadari kita dapat scrum pillar kita di sini, gitu. Tapi ini juga alignmentnya banyak. Kita ada beberapa alignment kayak daily stand up, weekly tribe meet, retrospektif, quarterly meeting dan kawan-kawan. So far ini yang paling banyak. Oke, untuk masa depan. Apa aja sih yang menunggu challenge-nya di Bukalapak? Kita punya 5 office, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Medan. Ini tiap office ini culture-nya beda-beda, agility-nya beda-beda, gitu. Cara mereka menjalankannya beda-beda. Nah, ini gimana caranya agile coach-nya itu bisa nge-guard value-nya, gitu. Ini value yang kita percaya, ada 6 hal ini: customer service, data driven, persistence, novelty, speed and autonomy, serta togetherness. Nah, kita ada kurang lebih hampir 1000-an orang di Bukalapak. Dengan jumlah squad itu udah hampir 60-an dan udah ada belasan tribe, udah gede banget. Tapi orang yang menjaga, this is the people we call it guardians of the agility. Orang yang menjaga agility-nya hanya segini, 8 orang plus Mas Ibam 1, jadi 9 orang. In short, kita perlu bantuan kalian. Jadi kalau ada yang tertarik silakan sini atau japri aku langsung, gak apa-apa. Oke, thank you. Itu dari aku. Buka aja Bukalapak.